Penyelesaian perceraian saya telah selesai dengan pemberitahuan di ponsel saya. $1 juta. Angka bulat yang bagus untuk memperingati 3 tahun pernikahan yang sama tidak nyatanya dengan uang $3. Pembayaran terakhir telah ditransfer. Eden, kita sudah impas. Suara Claire Sterling di ujung telepon terdengar dingin dan steril seperti ruang rapat yang pernah ia taklukkan. Tanpa emosi, hanya transaksi yang selesai. Senang berbisnis dengan Anda, kataku, suaraku lesu, dan menutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Aku menghela napas lega yang terasa seperti telah kutahan selama 3 tahun. Belenggu tak terlihat yang kupakai di penthouse Park Avenue kami lenyap dengan bunyi sambung telepon. 3 tahun lalu, aku adalah lulusan sekolah film yang bangkrut dengan tumpukan hutang medis untuk pengobatan kanker ayahku. Claire Sterling, CEO termuda dan paling kejam di New York, membutuhkan seorang suami untuk melindungi para petinggi di dewan perusahaannya dan mengamankan warisannya. Aku membutuhkan uang. Itu adalah jodoh yang sempurna di dunia korporasi. Kami menandatangani surat-surat pernikahan yang menghiasi sampul majalah, lalu kembali ke kamar tidur masing-masing. Selama 3 tahun, kami menjadi teman sekamar yang sesekali berpura-pura menjadi pasangan yang saling mencintai di acara amal. Dia memiliki kerajaan yang harus dijalankan. Aku memiliki kehidupan yang penuh keputusasaan untuk dipertahankan. Sekarang kekuasaannya mutlak dan aku memiliki cukup uang untuk menghilang selamanya. Aku berdiri di jendela besar apartemen kami, memandang ke bawah ke gemerlapnya kota. Setiap cahaya adalah orang yang sedang berjuang, bekerja keras. Aku hanya lelah. Keesokan harinya, aku mengemas satu koper, naik kereta Amtrak menuju utara, dan tidak menoleh ke belakang. Tujuanku adalah Maple Creek, Vermont. Sebuah kota yang sederhana seperti namanya, terletak di pegunungan yang hijau subur. Rumah tua keluargaku berada di ujung jalan tanah, bersandar di sebuah bukit dengan aliran sungai yang mengalir di dekatnya. Rumah itu telah kosong selama bertahun-tahun. Tanaman rambat merambat di dinding batu. Dan ketika aku mendorong pintu kayu yang berderit itu, udara berbau debu dan sinar matahari. Aku menghabiskan seminggu untuk membersihkan tempat itu, membuang furnitur yang lapuk ke pinggir jalan dan memasang internet satelit tercepat yang bisa kudapatkan. Kehidupan baruku, kehidupan nyataku, telah dimulai. Aku tidur sampai matahari menyuruhku bangun. Aku akan mendinginkan semangka di air mata air yang sangat dingin di belakang rumah dan menghabiskan sore hari di kursi santai di halaman, mendengarkan kicauan burung dan hembusan angin. Para penggosip kota selalu penasaran dengan si pemuda kota yang tiba-tiba kembali. Eden, sayang, apa yang membawamu kembali dari kota besar? Kudengar kau menikahi gadis kaya. Di mana dia? Jawaban standarku hanyalah mengangkat bahu dengan gaya sederhana. Kami berpisah. Kehidupan kota terlalu penuh tekanan. Di sini lebih baik. Dan begitu saja, seluruh kota tahu ceritanya. Si bocah yang berhasil keluar dari kota telah dihancurkan dan dibuang oleh kota yang tak berperasaan. Dia kembali ke rumah menjilati lukanya. Simpati datang bergelombang, seringkali disertai dengan casserole dan karton telur segar dari peternakan. Aku tak tega memberitahu mereka bahwa aku sedang merayakannya. Suatu sore, dalam perjalanan pulang dari upaya memancing yang gagal, aku mendengar rengekan samar dari dekat jembatan tua yang tertutup. Terselip di tumpukan daun musim gugur adalah bola bulu kecil yang kotor. Seekor anak anjing, mungkin beberapa bulan, dengan bulu berwarna mustard murahan. Satu telinganya terkulai, yang lain tegak, gelap, mata cerdasnya penuh ketakutan. Ia menatapku, rengekan menyedihkan tertahan di tenggorokannya. Entah mengapa, itu membawaku kembali 3 tahun ke masa pertama kali. Aku melihatnya. Claire Sterling di rumah besar ayahnya. Ia dikelilingi oleh kerabatnya yang rakus, sekelompok hiu kaya raya yang mengincar mangsa berikutnya. Ia ketakutan. Aku bisa melihatnya, tetapi ia menyembunyikannya dengan tatapan dingin, membangun benteng di sekeliling dirinya hanya dengan matanya. Aku menghela napas, membuang satu ikan trout yang kutangkap, dan memasukkan anak anjing itu ke dalam emberku. Sesampainya di rumah, setelah mandi, terungkaplah seekor anjing campuran kecil yang tampan. Ia memang berantakan, tetapi fitur wajahnya tajam, matanya sangat ekspresif. Aku menggaruk dagunya, dan ia menutup matanya, luluh dalam sentuhanku. Baiklah, kau bersamaku sekarang. Kau butuh nama, aku Buddy. Terlalu sederhana. Kemudian sebuah ide yang sangat buruk muncul di benakku untuk memperingati pernikahan palsuku yang telah mati. Aku mengumumkan kepada anak anjing itu dengan nada pura-pura mengantuk. Namamu sekarang Clara. Anjing kecil itu, seolah-olah ia mengerti, menggonggong gembira. Kehidupan tenangku yang tanpa gangguan, kini memiliki bintang pendamping. Dan ternyata, Clara si anjing adalah seekor diva. Dia jarang menggonggong, tetapi tatapan sinisnya sangat mematikan. Saat aku memasak, dia akan duduk di ambang pintu dapur, kepalanya sedikit miring, dengan tatapan yang jelas mengatakan, apakah kamu yakin tahu apa yang kamu lakukan? Saat aku berjemur di halaman, dia akan menjatuhkan diri di kakiku dengan ekspresi kekecewaan yang mendalam, seolah-olah menghela napas, lihat dirimu, menyia-nyiakan potensimu. Jika aku pulang dari sungai dengan ember kosong, dia akan menatapnya dan menghela napas panjang penuh kesedihan yang penuh dengan sikap meremehkan. Kepribadiannya yang teatrikal terlalu bagus untuk tidak dibagikan. Aku mengambil jurusan minor film dan mengedit video. Sudah menjadi kebiasaan. Secara spontan, aku merekam dan mengedit klip pendek di ponselku. Klip itu dimulai dengan pengambilan gambar orang pertama, memperlihatkan aku memegang garpu dengan sepotong steak yang lezat di atasnya. Kamera mengarah ke bawah ke Claire, yang duduk dengan penuh harap di dekat meja. Aku menggoyangkan steak di depan hidungnya. Mau sedikit, Claire? Dia tidak merengek atau melompat. Dia hanya perlahan mengangkat pandangannya untuk bertemu pandang denganku. Tatapannya adalah perpaduan sempurna dari 3 bagian rasa iba, 3 bagian cemoohan, dan 4 bagian ketidakpedulian total. Itu adalah tatapan yang mengatakan, apakah itu yang terbaik yang bisa kau lakukan? Menyedihkan. Kemudian dia dengan anggun menoleh, memperlihatkan punggungnya kepadaku dengan isyarat penolakan yang jelas. Aku menambahkan keterangan sederhana, penolakan paling telak.
menolak. Sebagai penutup, aku dengan dramatis memasukkan Stea ke mulutku sendiri dengan efek suara yang sangat bagus. Aku membuat akun TikTok dan menamakannya The Unplugged Guy and His CEO Dog. Aku mengunggahnya dan melupakannya. Keesokan paginya, ponselku berdering seperti lebah yang marah. Aku membuka TikTok dan disambut oleh layar dengan lebih dari 999 notifikasi. Video itu meledak. 1 juta suka dalam semalam, puluhan ribu komentar. Bagian komentar adalah tambang emas. Ya Tuhan, anjing itu adalah bosku dalam wujud K9. Itulah tatapan yang kudapatkan saat meminta izin cuti. Itu bukan anjing. Itu CEO Fortune 500 yang baru saja menolak proposal merger MU. Duk Uman, kau berhasil menarik perhatianku dengan lebih menggangguku. Aku perlu melihat lebih banyak pengambil alihan perusahaan oleh anjing CEO ini atas hidupmu. Seseorang harus menggalang dana untuk singgasana kecil bagi ratu ini. Dia pantas mendapatkannya. Aku terpstuned. Aku menatap Claire yang saat itu sedang tidur di tempat tidurnya, cakarnya berkedut dalam mimpi, dan aku tertawa. Hal yang konyol dan mengubah. Hidup ini rezeki tak terduga, diantarkan oleh seekor anjing liar. Aku memutuskan untuk memanfaatkannya. Video berikutnya menunjukkan aku sedang mencari jamur liar di hutan. Dengan Claire berlari di belakangku seperti seorang pengawas, sebuah keranjang anyaman kecil terikat di punggungnya. Saat aku berkeringat deras, dia menemukan tempat teduh di atas batu, mengipas-ngipas dirinya dengan cakarnya, ekspresinya jelas mendesakku untuk mempercepat langkah. Video itu menjadi lebih viral. Dia tidak hanya mengatur makananmu, dia juga mengawasi pekerjaanmu. Ini adalah anjing terhebat di internet. Aku punya teori. Anjing ini adalah reinkarnasi dari mantan istri pria itu. Bagaimana lagi kau menjelaskan tatapan itu? Tanganku gemetar saat membaca komentar itu. Bro, kau tidak tahu apa-apa. Akunku melesat melewati 3 juta pengikut dalam seminggu. Clara adalah selebriti internet sejati. Rutinitas harianku bergeser dari memancing dan berkebun menjadi merekam anjingku dan mengedit video. Penghasilanku meningkat dari nol menjadi menatap dengan gembira ribuan dolar dalam bentuk tip dan pendapatan iklan yang mengalir setiap hari. Ini bukan hanya sekadar melepaskan diri dari kesibukan. Ini aku sedang memenangkan lotre saat tidur siang. Aku sudah berencana membangun rumah baru dengan kolam renang di halaman belakang khusus untuk Claire. Aku begitu larut dalam kehidupan baruku sehingga aku tidak menyadari badai sedang mengamuk beberapa ratus mil di selatan, di kota New York. Di kantor lantai atas Sterling Industries, Claire Sterling menatap, wajahnya seperti topeng amarah dingin, ke arah iPad yang dipegang oleh asistennya yang gemetar, Emily. Di layar terpampang video terbaruku. Di dalamnya, Claire si anjing mengenakan bandana kecil yang kubuat, berdiri dengan kaki belakangnya dan cakarnya di atas mesin kasir mainan, tampak seperti pemilik toko yang skeptis. Judulnya, memberitahu anjingku bahwa kami melebihi anggaran untuk camilan bulan ini. Ekspresi Claire adalah perpaduan sempurna antara kecurigaan dan tuduhan, seolah-olah dia akan menuntut audit penuh. Komentar-komentar bertebaran. Itu tatapan yang sama yang diberikan istriku saat dia memeriksa laporan kartu kredit. Lol, anjing ini pasti punya gelar akuntansi. Apakah hanya aku atau nama anjing ini terdengar agak familiar? Membalasnya, pengguna 789. Kau bukan satu-satunya. CEO Sterling Industries bernama Claire Sterling. Astaga, Watson, kau berhasil memecahkan kasus ini. Pencipta ini berani-beraninya menamai anjingnya seperti itu. Apakah dia tidak takut mendapat surat peringatan dari Claire yang asli? Atau mungkinkah penciptanya adalah mantan suami CEO terkenal yang dibayarnya untuk menghilang? Emily merasakan suhu ruangan turun 20 derajat. Nona Sterling, dia memulai dengan ragu-ragu. Akun itu sekarang memiliki lebih dari 5 juta pengikut. Dan, para pesaing kami telah mulai membeli bot farm untuk memperkuat hubungan antara anjing itu dan Anda. Claire tidak berbicara. Dia hanya menatap anjing di layar. Matanya, posturnya yang seksi, tatapan yang menunjukkan bahwa seluruh dunia berhutang permintaan maaf padanya. Semakin lama dia menonton, semakin rasa pengenalan yang mengerikan muncul padanya. Itu wajahnya. Itu wajah yang dia buat di rapat dewan direksi. Letusan gunung berapi rasa malu dan amarah bergejolak di perutnya. Eden Hayes. Dia menggera menyebut namanya di antara giginya. Pria itu siapa yang mengambil uangnya yang 1 juta dolar? Siapa yang setuju untuk menghilang dari hidupnya selamanya? Beraninya dia pindah ke kota terpencil, mengadopsi anjing campuran, menamainya Clara, dan menjadikannya bahan tertawaan viral untuk dilihat seluruh dunia. Apa yang dilakukan Departemen PR kita? Suara Clara tajam hingga bisa memotong kaca. Aku ingin akun itu dihapus sekarang juga. Bu, kami sudah mencoba. Emily hampir menangis. Kami telah mengajukan pengaduan, tetapi platform tersebut mengatakan kontennya tidak bersifat fitnah dan namanya hanya kebetulan. Kami mencoba mengirim pesan pribadi kepada pembuatnya, tetapi dia telah menonaktifkannya. Kalau begitu, temukan dia. Claire membanting tangannya di atas meja dan langsung berdiri. Cari tahu di mana Eden Hayes berada. Aku akan menemuinya sendiri. Dia merasa paru-parunya terbakar. Dalam 3 tahun peperangan korporat yang kejam, dia tidak pernah sekalipun kehilangan ketenangannya seperti ini. Tapi sekarang semua ketenangan dan kendali legendarisnya telah hancur oleh seekor anjing campuran lusuh dari Vermont bernama Clara. Tentu saja aku tidak tahu semua ini. Aku sibuk meningkatkan Clara. Makan malam. Dia sekarang bintang. Dia pantas mendapatkan yang terbaik. Aku meminta seorang teman dari kota mengirimkan sekotak makanan anjing premium bebas biji-bijian yang kucampur dengan daging sapi giling segar dan wortel. Wali kota Thompson, tukang gosip utama kota, berjalan santai ke beranda rumahku, memperhatikan aku melayani Clara seperti seorang ratu. Eden, anakku, anjingmu itu benar-benar sukses besar. Kudengar dia lebih terkenal daripada kebanyakan bintang film sekarang. Dia memang berbakat, kataku sambil mengangkat bahu dengan rendah hati. Ya, sebaiknya kau awasi dia, katanya, sambil merendah. Kabarnya mantan istrimu yang kaya itu akan datang mencarimu. Perutku terasa mual. Siapa yang memberitahu
memberitahumu itu? Patty di toko umum. Putrinya bekerja di kota. Melihat semuanya di internet. Katanya, mantan istrimu melihat video anjing itu dan dia sangat marah. Datang ke sini untuk membalas dendam. Gelombang kecemasan menyelimutiku. Tapi tidak, Claire yang kukenal adalah mesin. Makhluk yang sepenuhnya logis yang membenci ketidakefisienan dan segala sesuatu yang membuang waktunya. Mengemudi 5 jam di tengah antah berantah hanya karena seekor anjing. Tidak mungkin. Itu pasti hanya rumor. Sore berikutnya, sebuah Bentley hitam yang tampak seperti salah belok dari Fifth Avenue berhenti di depan rumahku. Pintu terbuka dan sebuah kaki panjang yang tertata sempurna muncul, diikuti oleh seluruh tubuhnya. Wajah Ratu S yang selama 3 tahun ku coba lupakan, Claire Sterling. Dia mengenakan setelan jas rancangan desainer dan sepatu hak 7 inci. Alisnya berkerut jijik saat dia mengamati halaman berlumpurku. Aku mengenakan celana pendek dan sandal jepit, berjongkok di tanah, membersihkan mangkuk makanan Claire. Mata kami bertemu. Udara terasa tegang. Aku hampir bisa melihat kobaran api menari-nari di matanya. Aku perlahan berdiri, menyeka tanganku di celana pendekku, dan memaksakan senyum. Wah, lihat siapa yang datang. Dia mengabaikanku. Salam. Tatapannya melesat melewati saya, tertuju pada anjing berwarna kuning mustard yang sekarang duduk di kaki saya. Kepalanya sedikit miring, mengamati pendatang baru itu dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Eden, katanya, suaranya begitu dingin hingga bisa membuat salju turun. Apa maksud semua ini? Maksud apa? Tanyaku, benar-benar bodoh. Anjing itu, bentaknya, sambil menunjuk. Mengapa namanya begitu? Oh, maksudmu Claire? Kataku, menyadari sesuatu. Aku hanya berpikir itu nama yang cantik. Apakah kau sudah mendaftarkan merek dagangnya? Kau? Dia sangat marah hingga dadanya sesak. Kau tahu persis. Aku tahu persis apa. Aku memotongnya. Nyonya Sterling, kami sudah bercerai. Uang penyelesaian sudah dibayar. Kami impas. Aku pindah rumah. Aku akan memelihara anjing. Aku akan memberinya nama. Setahuku, kau tidak punya hak untuk ikut campur dalam hal itu. Sikapku yang menentang sepertinya membuat otaknya korsleting. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Sebutkan harganya, katanya. Kata-kata itu keluar dari sela-sela giginya yang terkatup rapat. Aku akan membeli anjing itu. Aku tertawa terbahak-bahak. Sangat mudah ditebak. Solusi CEO untuk setiap masalah. Menghamburkan uang sampai masalah itu hilang. Aku berlutut dan mengelus kepala Clara. Dia menggesekkan hidungnya ke tanganku dengan puas. Maaf, Nona Sterling, kataku, sambil menatapnya. Claire adalah keluargaku. Dia tidak untuk dijual dengan harga berapapun. Wajahnya berubah pucat pasi, warna yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia bukan wanita yang terbiasa mendengar kata tidak. Tepat saat itu, Clara si anjing, yang diam sampai sekarang, berdiri dan menggonggong dengan tajam dan berwibawa. Itu adalah peringatan yang jelas. Suara tiba-tiba itu mengejutkan Clara yang sebenarnya. Dia mundur selangkah. Salah satu tumitnya tenggelam dalam lumpur dan dia tersandung, hampir jatuh tersungkur di halaman rumahku. Asistennya, Emily, yang muncul dari mobil, menerjang ke depan dan menangkapnya tepat waktu. Momen itu sangat canggung. Aku harus menggigit pipiku agar tidak tertawa terbahak-bahak. Hati-hati, kataku, memberikan beberapa nasihat ramah. Jalan pedesaan bisa berbahaya. Mungkin sebaiknya kau kembali. Claire Sterling, CEO dari kerajaan bernilai miliaran dolar, berdiri di sana, berpegangan erat pada asistennya. Wajahnya memerah padam karena campuran amarah dan rasa malu. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian, lalu ke anjing yang masih menggeram pelan dan akhirnya mendengus. Eden Hayes, tunggu saja. Kemudian dia bergegas kembali ke dalam Bentley. Mobil mewah itu meraung, menimbulkan kepulan debu saat melaju kencang. Aku melihatnya menghilang di jalan, senyumku perlahan memudar. Ya, ini pasti akan menjadi masalah. Serangan pertama Claire berakhir dengan penarikan taktis, tetapi aku tahu dia belum selesai. Benar saja, keesokan harinya, truk pengiriman berhenti. Seorang pria dengan setelan rapi, tampak sangat tidak pada tempatnya, keluar dan memberiku kartu nama. Leo Vanch, asisten khusus CEO, Sterling Industries. Aku bertemu, ada apa? Tanyaku, bersandar di kusen pintu. Tuan Hei, Nona Sterling prihatin dengan kondisi tempat tinggal Anda yang sederhana, kata Leo sambil tersenyum. Dia berinisiatif mengirimkan beberapa barang untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Aku menatap ke arah lain. Para pekerja sedang menurunkan kulkas besar berbahan stainless steel dengan 2 pintu, mesin cuci dan pengering kelas atas, TV layar datar 85 inci, dan koleksi peralatan dapur mewah yang bahkan tidak kukenali. Mataku berkedut. Apakah ini iming-iming setelah ancaman? Terima kasih, tapi tidak. Aku tidak bisa menerima ini, kataku datar. Jangan salah paham, kata Leo sambil menyesuaikan kacamatanya. Nona Sterling tidak meminta imbalan apapun. Dia hanya berharap Anda mempertimbangkan kembali untuk memberikan umpan Anda. Nama baru? Nah, itu dia. Semua ini hanya untuk sebuah nama. Namanya tetap sama, kataku, nadaku tegas. Dan Anda bisa mengambil semua ini kembali. Aku tidak punya tempat untuk itu. Senyum Leo membeku. Dia jelas tidak mengantisipasi ini. Tuan Hayes, apakah Anda yakin? Ini adalah peralatan senilai lebih dari 20.000 dolar. Ini hanya perubahan nama sederhana. Saya berkata, tidak, kesabaran saya sudah habis. Sekarang, jika kalian tidak pergi, saya akan melepaskan anjing itu. Seolah-olah diperintah oleh Ki, Clara melesat keluar dari belakang saya, menggonggong dengan ganas ke arah kru pengiriman, menancapkan kakinya seolah siap berkelahi. Leo pucat dan terhuyung mundur. Oke, kita pergi. Tumpukan hadiah mahal itu dimuat kembali ke truk. Saat pergi, Leo menatap saya dengan tatapan yang mengatakan dia menganggap saya orang paling bodoh di dunia. Saya pikir itu akan menjadi akhir dari semuanya. Tetapi pada hari ketiga, wali kota Thompson datang berlari terengah-engah. Eden, ini buruk. Mantan istrimu mencoba membeli seluruh kota. Saya tersedak kopi saya. Apa? Itu benar, katanya sambil berkeringat. Sebuah tim investor dari Sterling Industries ada di sini. Mereka ingin mengembangkan Maple Creek menjadi semacam resor ramah lingkungan mewah.
salah. Mereka sedang rapat dengan Dewan Kota sekarang. Kepalaku berputar. Astaga, ketika ancaman dan suap gagal, dia menggunakan opsi nuklir dengan melibatkan seluruh kota, menjadikan dirinya tuan tanahku, dan mengusirku. Pikiran wanita itu sangat brilian dan despotik. Aku bergegas ke balai kota. Ruang rapat penuh sesak. Clara duduk di ujung meja, tampak seperti panglima tertinggi saat salah satu orangnya mempresentasikan slide presentasi. Aku membuka pintu dengan kasar. Semua mata tertuju padaku. Secercah kemenangan melintas di wajah Clara. Eden, waktu yang tepat, kata wali kota, sambil melompat. Ini Nyonya Sterling. Dia berencana untuk menginvestasikan 50 juta dolar untuk mengubah kota kita menjadi resor. Ini sebuah keajaiban. Aku mengabaikannya dan langsung menghampiri Clara. Anggaran yang luar biasa, Nyonya Sterling, kataku, sambil tersenyum dingin. Apakah itu nilai nama anjing bagimu saat ini? 50 juta. Dia menyesap kopinya dengan lembut. Jangan konyol, Tuan. Hei, katanya, aku seorang pengusaha. Aku melihat potensi di Maplekrek. Sedangkan untukmu, jika kau bekerja sama, aku siap menjadikan rumahmu sebagai pusat resor. Mata kami bertemu, perang diam-diam berkecamuk di seberang meja. Dia menunjukkan padaku bahwa dia punya 1000 cara untuk menang. Aku mulai tertawa. Claire, apakah kau benar-benar berpikir uang bisa membeli segalanya? Uang bisa membeli sebagian besar hal, balasnya. Yah, maafkan aku, kataku, sambil mengangkat tangan tanda menyerah bahwa aku dan anjingku kebetulan berada di minoritas dalam banyak hal. Aku menoleh ke Dewan Kota yang terkejut. Ini tanah keluargaku. Aku tidak menyetujui pembangunan apapun. Semoga hari kalian menyenangkan. Aku berjalan keluar, meninggalkan ruangan yang penuh kekacauan di belakangku. Aku tahu aku baru saja membuat musuh dari setiap orang di Maplekrek. Aku tidak peduli. Ini soal prinsip. Penolakanku menghentikan sementara rencana besar Clara. Tatapan yang kudapatkan dari tetangga berubah dari rasa iba menjadi kebencian. Aku adalah orang yang menghalangi kemajuan dan kemakmuran. Aku tidak keberatan. Aku hanya menyendiri. Tapi Clara bukan tipe orang yang mudah menyerah. Dia tidak mengirim orang lagi atau membuat pengumuman besar lagi. Sebaliknya, dia pindah. Dia menyewa seluruh lantai 2 dari satu-satunya penginapan di kota itu dan mengubahnya menjadi pusat komandonya. Dan begitulah realitas baru yang aneh menyelimuti Maplekrek. Setiap pagi, saat para petani menuju ladang mereka akan melihat CEO dari kota yang berpakaian rapi, berjalan di sepanjang jalan tanah dengan sepatu hak tingginya, memeriksa kota. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui strateginya. Dia melancarkan serangan pesona. Dia membeli TV layar lebar baru untuk pusat komunitas. Dia membayar kru untuk memperbaiki atap gereja yang bocor. Dia menyumbangkan selusin barang baru komputer untuk sekolah dasar. Dia tidak pernah menyebutkan resor itu. Dia hanya membantu. Dan perlahan sikap kota terhadapnya berubah dari kekaguman menjadi pemujaan. Tak lama kemudian semua orang di kota berada di pihak Clara. Eden, Nyonya Sterling itu orang suci. Aku tidak percaya kau membiarkan wanita seperti itu pergi. Gadis yang baik, sangat murah hati. Kau harus meminta maaf padanya. Nah, raih dia kembali. Tekanan semakin meningkat. Dia mengisolasi saya, mencoba menggunakan seluruh kota untuk membuat saya tunduk. Saya tetap teguh. Suatu hari, saya sedang berjalan-jalan dengan Clara di jalan setapak di perbukitan di belakang rumah saya ketika saya bertemu dengannya. Dia telah mengganti sepatu hak tinggi dan setelannya dengan sepatu kets dan celana yoga. Dia tampak lebih muda, kurang mengintimidasi. Eden, katanya, berhenti di depan saya. Nyonya Sterling. Saya mengangguk, mencoba berjalan melewatinya. Sampai kapan kau akan terus seperti ini? Tanyanya, menghalangi jalan saya. Terus apa? Apakah kau begitu bertekad untuk melawan saya dalam hal ini? Ada nada kelelahan yang nyata dalam suaranya. Apakah mengganti nama benar-benar sesulit itu? Ya, kataku, menatap matanya lurus-lurus. Namaku Claire. Apakah kau pikir segala sesuatu dan semua orang hanyalah pion dalam permainanmu? Kau butuh suami, jadi kau menandatangani kontrak. Kontraknya habis. Kau menulis cek. Sekarang nama seekor anjing menyinggungmu, jadi kau mencoba membelinya, menyuapku, dan kemudian membeli seluruh kota untuk mendapatkan keinginanmu. Aku menarik napas. Kau tak pernah sekalipun berhenti bertanya apa yang orang lain inginkan darimu. Segalanya adalah transaksi yang harus diatur. Tapi kau salah. Aku menunjuk ke pegunungan di sekitar kami, lalu ke anjing di kakiku. Hidup ini, perasaan ini, kau tak bisa memberi label harga padanya. Claire adalah keluargaku. Namanya, itu mewakili bagian dari masa laluku. Baik atau buruk, itu terjadi. Itu bagian dari kisahku, dan aku tak ingin menghapusnya. Dia diam, hanya berdiri di sana saat angin menerpa rambutnya, ekspresinya tak terbaca. Dan kemudian semuanya menjadi salah. Seekor kelinci melesat keluar dari semak-semak. Naluri Claire mengambil alih. Dengan gonggongan tajam, dia mengejarnya. Mainkan. Tidak, kembalilah, teriakku, tapi dia sudah pergi. Mengejar kelinci menuju lereng berbatu yang terkenal curam di tepi hutan. Darahku membeku. Aku berlari mengejarnya. Claire, yang manusia, ragu sejenak, lalu mengikutiku. Kami sampai di tepi lereng tepat waktu untuk tidak melihat apapun. Tapi dari bawah, kami bisa mendengar tangisan kesakitan dan rintihan. Claire, aku panik, siap untuk menuruni lereng yang berbahaya itu. Itu adalah jurang yang hampir vertikal penuh dengan bebatuan lepas dan semak berduri. Jangan. Claire meraih lenganku, tangannya sangat kuat. Terlalu berbahaya. Aku akan menelepon bantuan. Tidak ada waktu. Aku panik, siap untuk menuruni lereng yang berbahaya itu. Itu adalah jurang yang hampir vertikal penuh dengan bebatuan lepas dan semak berduri. Jangan. Claire meraih lenganku, tangannya sangat kuat. Terlalu berbahaya. Aku akan menelepon bantuan. Tidak ada waktu. Aku melepaskannya, mataku mencari pijakan. Tangisannya semakin lemah. Tepat ketika aku hendak mengambil risiko, Claire melakukan sesuatu yang benar-benar mengejutkanku. Dia melepas sepatu kets mahalnya dan tanpa alas kaki, dia bergerak ke tepi tebing. Aku lebih ringan darimu, pusat gravitasi
gravitasi lebih rendah. Aku duluan, katanya, suaranya tegas, matanya menatapku dengan tekad yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kau tunggu di sini, bersiaplah untuk menarikku ke atas. Aku terdiam. Sebelum aku sempat protes, dia telah meraih sulur tebal dan dengan hati-hati, dengan canggung, menuruni lereng. Bebatuan dan duri segera menggores kulitnya, mengeluarkan darah, tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Dia hanya menggigit bibirnya dan terus berjalan. Melihatnya, wanita yang selama ini kukenal hanya sebagai mesin yang dingin dan penuh perhitungan, mempertaruhkan nyawanya untuk anjingku. Jantungku terasa seperti sedang melakukan senam di dadaku. Beberapa menit yang terasa sangat lama kemudian, dia sampai di bawah. Dia menemukan Clarkku terjepit di antara dua batu, kakinya berdarah. Dengan lembut, Clark mengangkat anjing itu ke dalam pelukannya dan mulai mendaki kembali dengan melelahkan. Aku menahan napas sepanjang waktu. Ketika dia akhirnya sampai di puncak dan meletakkan anak anjing yang terluka itu di pelukanku, dia dipenuhi kotoran, goresan, dan darah, benar-benar kelelahan. Dokter hewan, katanya terengah-engah, bawa dia ke dokter hewan di kota sekarang juga. Aku menatap anjing yang merengek di pelukanku dan wanita yang babak belur namun heroik di depanku. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Clara, anjing itu, mengalami patah kaki. Dia perlu operasi. Aku mondar-mandir dengan gugup di luar ruang operasi di klinik hewan kota kecil itu. Clara yang lain, setelah luka-lukanya diobati oleh dokter kota, datang dan duduk di bangku di seberangku. Keheningan terasa mencekam dengan hal-hal yang tak terucapkan. Terima kasih, akhirnya. Saya dalam hal ini, ada nada kelelahan yang nyata dalam suaranya. Apakah mengganti nama benar-benar sesulit itu? Ya, kataku, menatap matanya lurus-lurus. Namaku Claire, kukatakan, memecah keheningan. Jangan, jawabnya pelan. Jika aku tidak memojokkanmu di sana, ini tidak akan pernah terjadi. Itu kecelakaan, bukan salahmu, kataku. Operasinya berhasil. Clarkku sekarang bangga memiliki gips biru cerah, seorang bajak laut kecil berkaki satu. Aku membawanya pulang dan membuatkannya tempat tidur yang nyaman di dekat perapian. Clara mengikutiku masuk. Dia berdiri di dekat pintu, memperhatikan aku merawat anjing itu. Eden, katanya tiba-tiba. Aku sudah membuat keputusan tentang apa? Proyek pengembangan Maple Creek. Aku membatalkannya. Aku menatapnya dengan terkejut. Mengapa? Karena apa yang kau katakan hari ini, katanya, tatapannya tetap tenang. Mungkin kau benar. Tidak semuanya bisa dibeli. Dia tersenyum kecil merendah. Kupikir aku bisa mengendalikan segalanya, dan akhirnya aku hampir membuat seekor anjing terbunuh. Sepertinya aku telah membuat kekacauan. Untuk pertama kalinya, aku melihat celah di perisai. Yang tak terkalahkan tampak begitu rapuh. Aku akan kembali ke New York besok, katanya. Kurasa aku tidak akan mengganggumu lagi. Dia berbalik untuk pergi. Tunggu, panggilku. Dia berhenti. Tetaplah untuk makan malam. Sebagai ucapan terima kasih atas apa yang kau lakukan hari ini. Dia tampak terkejut dengan undangan itu, tetapi setelah ragu sejenak, dia mengangguk. Itu adalah makanan pertama yang pernah kumasak untuknya. Makanan sederhana, ayam panggang, kentang, salad dari kebunku. Dia makan perlahan, dengan tenang. Setelah itu, aku mengantarnya kembali ke penginapan. Bulan bersinar terang dan udara dipenuhi suara jangkrik. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanyanya. Sama seperti biasanya, aku mengangkat bahu. Membuat video, merawat anjingku, menanam sayuranku. Pria yang tidak terhubung dengan dunia digital dan anjing CEO-nya. Dia menggumamkan nama akunku. Senyum tipis teruk di bibirnya. Videonya bagus. Claire adalah talenta sebenarnya. Dia berhenti berjalan dan menoleh kepadaku. Apakah namanya hanya karena terdengar bagus? Aku ragu. Ya dan tidak. Aku mengakui ketika kami pertama kali berpisah, aku kesal. Awalnya itu hanya lelucon bodoh dan sekarang aku menatap bulan. Sekarang dia hanya Claire, keluargaku. Ketika kami sampai di penginapan, dia menoleh kepadaku dan bertanya, maaf untuk apa? Untuk caraku selama pernikahan kita dan untuk semua ini. Suaranya hampir tak terdengar. Kuharap kau memiliki hidup yang bahagia. Dia menghilang ke dalam. Aku berdiri di sana untuk waktu yang lama. Perasaan yang tak terungkapkan bergejolak di dadaku. Keesokan paginya, Bentley itu hilang. Dia benar-benar telah pergi. Kehidupan kembali normal dengan cara yang baru. Saya mendokumentasikan pemulihan Cla, dan video saya beralih dari anjing CEO ke perjalanan pemulihan sang pahlawan tunggal. Internet mengirimkan curahan cinta dan dukungan, tapi rumah terasa kosong. Halaman terasa terlalu sunyi. Saya mulai berpikir bahwa mungkin kehidupan saya yang menyendiri dan tanpa koneksi internet tidak sesempurna yang saya kira. Tepat ketika saya mulai terbiasa dengan keadaan itu, badai menerjang. Sebuah situs gosip terkenal menerbitkan sebuah ekspos besar dengan judul yang dirancang untuk mengguncang internet. Eksklusif. Kebenaran buruk di balik CEO Claire Sterling dan rencana balas dendam mantan suaminya yang bengkok. Kisah nyata anjing TikTok yang terkenal. Artikel itu menjabarkan semuanya. Pernikahan kontrak kami, pembayaran jutaan dolar, dan balas dendam kejam saya dengan menamai anjing saya dengan nama mantan suami saya. Tapi kemudian artikel itu memutarbalikkan kebenaran menjadi kebohongan yang mengerikan. Artikel itu mengklaim bahwa Claire datang ke Vermont untuk memohon agar saya kembali, bahwa dia telah menawarkan saya miliaran dolar, dan bahwa dalam keadaan marah selama pertengkaran, saya dengan sengaja melemparkan anjing itu ke bawah tebing. Artikel itu, saya dalam hal ini, ada nada kelelahan yang nyata dalam suaranya. Apakah mengganti nama benar-benar sesulit itu? Ya, kataku, menatap matanya lurus-lurus. Namaku Claire. Menggambarkan Claire sebagai korban yang patah hati yang dengan berani menyelamatkan hewan yang coba saya bunuh. Artikel itu menyertakan foto-foto paparazzi. Pasti ada seseorang yang bersembunyi di hutan. Foto Claire yang berlumuran darah dan kotoran, tampak seperti korban, dan foto saya memegang anjing yang terluka dengan ekspresi dingin dan tanpa emosi di wajah saya. Internet berbalik melawan saya dengan kecepatan yang mengerikan. Orang-orang yang sebelumnya menyebut saya pahlawan karena melawan seorang miliarder kini menyebut saya monster.
monster. Sungguh bajingan. Dia mengambil uang itu dan masih menemukan cara untuk menyiksa Claire. Hati saya hancur untuk Claire Sterling. Dia pantas mendapatkan yang jauh lebih baik. Dia menyakiti anjing itu. Pria ini seorang psikopat. Batalkan akun pria yang melarangnya. Singkirkan pelaku kekerasan terhadap hewan ini dari internet. Komentar dan pesan pribadi saya menjadi sarang ancaman kematian dan kebencian yang beracun. Jumlah pengikut saya anjlok. Saya tahu siapa yang berada di baliknya. Seorang saingan korporat Claire, seorang pria bernama Vanch, telah mengipasi api sejak awal. Ini adalah tembakan terakhirnya yang dimaksudkan untuk menghancurkan kami berdua. Saham Sterling Industries jatuh bebas. Kehidupan tenangku telah berakhir. Ini dimulai dariku dan akulah yang harus mengakhirinya. Untuk pertama kalinya sejak perceraian kami, aku meneleponnya. Dia terdengar kelelahan saat menjawab. Ini aku, kataku. Aku melihat beritanya. Aku tahu. Apa yang akan kau lakukan? Ada jeda panjang. PR yang menanganinya, tapi tidak berhasil. Narasi yang beredar terlalu kuat. Aku punya ide, kataku. Tapi aku butuh kau melakukannya denganku. Apa itu? Siaran langsung, kataku. Kata-kata itu terasa seperti pertaruhan besar. Kau, aku, dan anjing kita bersama. Dia terdiam selama 1 menit penuh. Oke, hanya itu yang dia katakan. Kami menetapkan tanggalnya. 3 hari kemudian, pukul 8 malam. Selama 3 hari, kegilaan internet meningkat, didorong oleh uang Vanch. Pada saat malam siaran langsung tiba, sepertinya semua orang di negara ini menunggu untuk menyaksikan kami hancur. Aku memasang ponselku di tripod di halaman rumahku. Claire si anjing, Gibbs, dan semuanya terbaring di kakiku. Tepat pukul 8, saya siaran langsung. Jumlah penonton langsung melonjak menjadi jutaan dalam hitungan detik. Obrolan dipenuhi dengan komentar kebencian. Lihatlah pecundang ini yang berusaha menyelamatkan muka. Di mana Claire Sterling? Apakah kau menguncinya di ruang bawah tanah? Saya mengabaikan semuanya. Hai semuanya, saya Eden, kata saya dengan tenang. Saya tahu kalian semua punya banyak pertanyaan. Saya di sini untuk menjawabnya. Tepat saat itu, gerbang halaman saya terbuka. Claire yang lain masuk. Dia tidak mengenakan setelan jas, hanya gaun putih sederhana, wajahnya tanpa riasan. Dia berjalan mendekat, duduk di sebelah saya, dan mulai dengan lembut mengelus kepala anjing itu. Claire si anjing tidak bergeming. Dia bersandar pada sentuhan itu. Deretan komentar marah yang tak henti-hentinya berhenti sejenak. Pertama, kata Claire, suaranya jelas dan tegas. Pernikahan kami, cerita-cerita itu benar. Itu adalah kesepakatan bisnis. Itu berakhir. Kami berdua mendapatkan apa yang kami inginkan dan kami melanjutkan hidup. Tidak ada korban. Dia menatap saya. Kedua, anjing itu. Ketika Eden pertama kali menyebutnya, aku sangat marah. Aku menganggapnya sebagai penghinaan. Aku datang ke sini dengan tekad untuk memaksanya mengubah namanya. Aku menawarinya uang. Aku mengancam rumahnya. Aku salah. Dia mengajariku bahwa beberapa hal di dunia ini tidak untuk dijual. Mengenai lukanya, lanjutnya, itu kecelakaan. Dia jatuh. Aku turun untuk menyelamatkannya. Foto-foto yang kalian lihat adalah akibatnya. Eden tidak melukainya. Bahkan, dialah yang menarikku ke tempat aman. Obrolan siaran langsung itu sunyi senyap. Ini, saya dalam hal ini, ada nada kelelahan yang nyata dalam suaranya. Apakah mengganti nama benar-benar sesulit itu? Ya, kataku, menatap matanya lurus-lurus. Namaku Claire, bukanlah drama yang dijanjikan. Ini adalah kebenaran. Akhirnya, kata Claire, matanya berubah tajam saat dia menatap langsung ke kamera. Aku tahu siapa yang berada di balik kampanye fitnah ini. Tuan Vanch, aku tahu kau sedang menonton. Bisnis adalah bisnis. Tapi menggunakan kebohongan untuk menyerang keluargaku dan melukai hewan yang tidak bersalah. Kau seharusnya malu pada dirimu sendiri. Giliranku. Aku bukan orang yang ambisius, kataku. Aku hanya menginginkan kehidupan yang tenang. Video-video itu untuk bersenang-senang. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Aku mendekatkan kamera. Aku ingin kalian semua tahu sesuatu. Anjing ini bukan senjata. Dia bukan simbol. Dia adalah keluargaku. Namanya Claire, dan tidak ada yang akan pernah mengubahnya. Aku mengangkat anjing itu dan menunjukkannya ke kamera. Dia memiringkan kepalanya dengan lelah, mata gelapnya menatap lensa dengan ekspresi jijik yang klasik. Anjing CEO itu kembali. Obrolan, setelah beberapa menit hening, meledak. Tunggu, jadi kita salah paham, ini bukan cerita tentang penjahat. Ini adalah cerita tentang mantan suami yang mengajari seorang CEO bagaimana menjadi manusia. Aku sangat menyesal, Eden. Aku salah satu pembenci. Aku mengerti sekarang. Claire Sterling menantang saingannya di siaran langsung adalah tindakan paling keren yang pernah kulihat. Aku penggemar seumur hidup. Apakah aku satu-satunya yang mendukung hubungan mereka? Ini memiliki nuansa musuh menjadi kekasih. Pesta Vanch yang berlebihan. Keadaan telah berbalik. Keesokan harinya, saham perusahaan Vanch anjlok. Sebaliknya, Sterling Industries meroket. Bersama-sama, melawan segala rintangan, kami telah menang. Claire tidak langsung pergi. Dia tinggal selama seminggu lagi. Dengan dalih menjajaki peluang bisnis lokal. Tapi kami berdua tahu apa yang sedang terjadi. Kami bukan mantan lagi. Kami menjadi teman. Kami akan mengajak anjing jalan-jalan bersama. Kami akan menanam sayuran di kebun. Aku menyadari bahwa di balik penampilan korporatnya, dia hanyalah seorang manusia. Seseorang yang senang melihat kunang-kunang dan menyukai rasa tomat segar. Dia menyadari bahwa aku bukan hanya seorang pemalas. Aku tahu cara mengoperasikan kamera, ruang editing, dan bahkan laptopnya yang selalu bermasalah. Kamu sangat berbakat, Eden, katanya suatu malam. Mengapa kamu puas bersembunyi di sini? Karena di sini aku merasa hidup, kataku padanya. Di New York, aku hanyalah Tuan Sterling. Di sini, aku hanyalah diriku sendiri. Pada hari dia seharusnya pergi, dia berdiri di gerbangku. Aku pergi sekarang, katanya. Oke, bisakah aku kembali dan mengunjunginya suatu saat nanti? Dia bertanya, sambil mengangguk ke arah anjing itu. Kapan saja, aku tersenyum. Dia membalas senyumanku, senyuman tulus yang mencairkan sisa-sisa kebekuan. Mobil Bentley itu pergi
lagi, tetapi kali ini, rumahku tidak terasa kosong. Rasanya penuh harapan. Sebulan kemudian, sebuah paket tiba dari New York. Di dalamnya terdapat kalung kulit buatan khusus. Di dalam kulit itu terpasang sebuah berlian kecil yang berkilauan. Terpasang pada kalung itu adalah label perak yang diukir dengan 2 baris. Baris pertama bertuliskan untuk Clara. Baris kedua bertuliskan, dari ibu. Aku berdiri di halaman rumahku sambil memegang kalung anjing berlian itu dan hanya menatapnya. Apa yang sedang direncanakan wanita ini sekarang? Aku memegang kalung itu, berliannya memantulkan sinar matahari Vermont dan hanya menggelengkan kepala. Batu ini mungkin bisa membeli seluruh jalan di depan rumahku. Dan tulisan dari ibu itu begitu berani hingga hampir brilian. Claire, kemarilah, panggilku. Dia berlari kecil, ekornya bergoyang dan menyentuhkan hidungnya ke hadiah baru yang mewah itu. Wah, lihat dirimu, kataku, sambil memasangkan kalung itu di lehernya. Hidup lebih baik daripada ayahmu. Dia tampak mungil, postur tubuhnya yang lusuh tiba-tiba terlihat anggun. Aku tak bisa. Saya dalam hal ini, ada nada kelelahan yang nyata dalam suaranya. Apakah mengganti nama benar-benar sesulit itu? Ya, kataku, menatap matanya lurus-lurus. Namaku Claire. Menahan diri. Aku merekam video singkat saat dia berjalan-jalan di halaman, berlian itu berkilauan ke kamera. Narasi suaraku datar. Perhiasan baru anjingku lebih berharga daripada rumahku. Pertanyaan serius, berapa nilai jual kembali anjing selebriti? Unggahan itu viral. Komentar teratas dengan 50.000 suka berbunyi, ini bukan anjing, ini bayi manja berbulu. Dan astaga, tag ibu itu, kau memasang cincin padanya. Dia memasang berlian pada anjingnya. Inilah film komedi romantis yang pantas kita dapatkan. Ponselku berdering. Itu dia. Apakah kalungnya pas? Tanya Clara. Senyum terlihat jelas dalam suaranya. Pas, kataku datar. Apakah kau mencoba menjadikannya target penculik anjing? Dia pantas mendapatkan yang terbaik, katanya, lalu berhenti sejenak. Aku melihat videomu. Apakah kau benar-benar berpikir untuk menjualnya? Hanya bercanda, kataku, sambil memperhatikan anjing itu dengan bangga berjalan-jalan di halaman. Dia adalah rencana pensiunku. Sambungan telepon hening sejenak. Lalu suaranya kembali terdengar lebih lembut. Bisakah aku datang menemuinya? Sebelum aku bisa menjawab, aku mendengar derak ban yang familiar di jalan masuk berkerikilku. Aku mendongak. Bentley hitam itu terparkir di gerbangku. Clara keluar. Dia mengenakan celana jeans dan kaos putih, rambutnya dikuncir sederhana. Dia tampak kurang seperti seorang CEO dan lebih seperti hanya Clara. Aku sedang di daerah ini, katanya, memberikan alasan yang lemah, matanya sudah tertuju pada anjing itu. Clara ire, kemarilah. Anjing itu berlari menghampirinya, menggonggong gembira. Clara berlutut, merapikan kalung baru, senyum lembut menghiasi wajahnya. Matahari sore melembutkan sisi-sisi tajam yang sudah biasa kulihat. Dan pada saat itu, aku menyadari Ratu Es itu telah mencair sejak lama. Dia tidak pernah benar-benar pergi setelah itu, mengklaim bahwa dia sedang mendiversifikasi portofolionya ke pariwisata pedesaan. Dia hanya tinggal. Pagi-pagiku sekarang dimulai dengan suaranya di pintu. Eden, anjing itu butuh sarapannya. Dia bahkan mencoba membantu kebun. Aku memperhatikan, berusaha menahan tawa, saat wanita yang bisa mengendalikan ruangan penuh hiu itu kesulitan menggunakan sekop dan akhirnya celananya lebih banyak terkena lumpur daripada di bedengan kebun. Ini tidak lucu, bentaknya, meskipun pipinya memerah karena tertawa. Aku mengunggah video berjudul, mantan pacarku yang CEO mencoba bertani. Spoiler, sayuran-sayuran itu ketakutan. Video itu menjadi video terpopuler kami. Komentar-komentarnya penuh dengan orang-orang yang mengatakan, oke, menikah saja. Suatu malam, aku demam. Aku terbangun dalam keadaan linglung karena sebuah tangan dingin di dahiku. Clara ada di sana, rambutnya basah karena berlarian di tengah hujan, memegang segelas air dan beberapa pil. Kamu belum mengunggah pembaruan, bisiknya, matanya penuh kekhawatiran. Aku takut menatapnya, pertahanannya benar-benar runtuh, sebuah pertanyaan yang telah kutahan selama berminggu-minggu akhirnya terlontar. Claire, apakah kamu mencintaiku? Dia terdiam, wajahnya memerah padam. Jangan konyol, gumamnya, memalingkan muka. Aku di sini untuk anjingnya. Benarkah? Desaku, senyum lebar teruk di wajahku. Anjing itulah alasan kau tinggal di penginapan selama 2 bulan. Anjing itulah alasan kau berlari menerobos badai untuk membawakan Tylenol untukku. Akhirnya dia menatapku, matanya berkilauan. Ya, oke. Jadi, kenapa kalau memang begitu? Katanya, suaranya campuran antara sikap menantang dan kerentanan. Selama 3 tahun, aku punya suami, tapi aku benar-benar sendirian bersamamu. Aku tidak harus menjadi CEO. Aku bisa menjadi diriku sendiri. Saat aku melihat kau memberi nama anjing itu namaku, aku tahu kau tidak membenciku sebanyak yang kau pura-pura. Jantungku berdebar kencang. Aku mengulurkan tangan dan menyeka air mata dari pipinya. Dasar bodoh, kataku lembut. Jika saya dalam hal ini, ada nada kelelahan yang nyata dalam suaranya. Apakah mengganti nama benar-benar sesulit itu? Ya, kataku, menatap matanya lurus-lurus. Namaku Claire. Aku membencimu, aku akan menamainya sesuai nama pengacaraku. Aku menggenggam tangannya. Kupikir aku ingin sendirian, tapi ternyata sendirian itu terlalu dibesar-besarkan. Bersamamu jauh lebih baik. Senyumnya bisa memberi daya pada seluruh negara bagian Vermont. Tepat saat itu, Clara, anjing kami, melompat ke tempat tidur, menyelipkan dirinya di antara kami dan menggonggong 2 kali seolah-olah memberikan persetujuan resminya. Kami saling memandang, lalu ke anjing itu, dan tertawa terbahak-bahak. Seminggu kemudian, video baru kami ditayangkan. Judulnya sederhana. Orang tua anjing CEO meresmikan hubungan mereka. Di dalamnya, lenganku merangkul bahu Claire, anjing itu duduk dengan bangga di antara kami. Jadi ya, kataku ke kamera, kami kembali bersama. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang. Internet bergembira. Mantan saingan kami, Vance, mengajukan kebangkrutan, dan Maplekrek menjadi tujuan wisata yang dipenuhi orang-orang yang berharap bisa berfoto selfie
selfie dengan anjing CEO paling terkenal di dunia. 3 bulan kemudian, aku membencimu, aku akan menamainya sesuai nama pengacaraku. Aku menggenggam tangannya. Kupikir aku ingin sendirian, tapi ternyata sendirian itu terlalu dibesar-besarkan. Bersamamu jauh lebih baik. Senyumnya bisa memberi daya pada seluruh negara bagian Vermont. Tepat saat itu, Clara, anjing kami, melompat ke tempat tidur, menyelipkan dirinya di antara kami dan menggonggong 2 kali seolah-olah memberikan persetujuan resminya. Kami saling memandang, lalu ke anjing itu, dan tertawa terbahak-bahak. Seminggu kemudian, video baru kami ditayangkan. Judulnya sederhana. Orang tua anjing CEO meresmikan hubungan mereka. Di dalamnya, lenganku merangkul bahu Claire, anjing itu duduk dengan bangga di antara kami. Jadi ya, kataku ke kamera, kami kembali bersama. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang. Internet bergembira. Mantan saingan kami, Vance, mengajukan kebangkrutan, dan Maplekrek menjadi tujuan wisata yang dipenuhi orang-orang yang berharap bisa berfoto selfie dengan anjing CEO paling terkenal di dunia. 3 bulan kemudian, kami menikah di halaman belakang. Seluruh kota datang. Clara mengenakan gaun putih sederhana dan tampak seperti malaikat. Anjing itu mengenakan dasi kupu-kupu kecil, menjadi pembawa cincin kami. Nah, Nyonya Haze, bisikku sambil menyelipkan cincin di jarinya. Selamat datang di kehidupan yang tenang. Sekarang tidak setenang dulu lagi. Bisiknya balik, matanya berbinar, dan aku tidak menginginkannya dengan cara lain. Dan dia benar. Hidup kami adalah kekacauan yang bahagia, kacau, dan indah. Kami adalah pasangan yang terputus dari dunia digital dengan anjing CEO, sebuah keluarga kecil yang aneh di kota kecil di Vermont. Berbaring telentang memang menyenangkan, tetapi berbaring telentang di samping seseorang yang kau cintai dengan anjing bahagia yang mendengkur di kakimu, itu yang kuputuskan adalah